Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban, termasuk pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke masjid ini diberi pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insyaallah diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengaji, membahas tentang hadis yang ke-36 di kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, banyak mengikuti perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW, sehingga dari Abu Hurairah ini banyak sekali dicatat apakah itu perkataan Rasul ataupun perbuatan Rasul. Salah satunya pada suatu ketika Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada suatu ketika. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man naffasa an mu'minin, kata Nabi, man naffasa, barang siapa yang membantu meringankan an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan min kurubid dunya, membantu meringankan saudara mukmin yang sedang mengalami kesusahan dalam urusan dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberinya keringanan, Allah akan memudahkannya ketika dia menghadapi kesusahan pada hari kiamat. Jadi kata Rasul, siapa yang membantu mengatasi kesusahan atau kesulitan seorang mukmin, maka Allah itu akan membantunya mengatasi kesusahan, kesulitan pada hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan, di mana pada saat itu digambarkan diantaranya yauma yafirul mar'u min akhihi. Setiap orang itu meninggalkan saudaranya, meninggalkan keluarganya, ibunya, bapaknya, temannya, semuanya. Masing-masing itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri karena panik. Pada saat itu suasana sangat panas. Saking panasnya itu digambarkan manusia itu kemudian berkeringat, sehingga ada orang yang berjalan penuh dengan keringat, bahkan ada yang berenang di dalam keringatnya. Itu begitu mengerikannya keadaan pada hari kiamat. Nah, ini ada kabar gembira bahwa siapa yang di dunia itu senang menolong orang yang sedang kesusahan, maka balasannya pada hari kiamat itu dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai orang yang beriman itu
semua amal ibadah kita itu harus berorientasi akhirat. Semua harus diniati untuk akhirat supaya tidak sia-sia, supaya nanti ketemu pahalanya di akhirat. Apapun itu harus diniati untuk investasi akhirat. Sekalipun amal perbuatan yang kita lakukan, misalkan kita menolong orang itu bukan urusan akhirat tapi urusan duniawi, asal bukan urusan kemaksiatan. Jadi kam min ngamalid dunya yatasawwaru bi ngamalil akhirah bi husnin niat. Banyak sekali amal-amal perbuatan yang dohirnya kelihatannya itu duniawi, tapi bisa menjadi amal akhirat kalau itu diniati dengan niat yang baik. Nah, ibadah-ibadah kita itu banyak sekali itu yang sebenarnya itu bentuknya itu seakan-akan duniawi, tapi itu bisa menjadi bernilai akhirat. Misalkan kerja bakti di lingkungan, membersihkan lingkungan, membersihkan jalan, ngecat jalan misalnya, itu kan seakan-akan duniawi itu dalam rangka menyambut 17 Agustus misalnya, itu kan duniawi. Tetapi kalau itu niatnya baik, mengenang kemerdekaan dan seterusnya, maka itu bisa bernilai akhirat. Jadi barang siapa yang menolong saudaranya yang sedang dalam kesulitan, walaupun itu dalam urusan dunia asal bukan urusan maksiat, maka Allah akan menolongnya ketika mengalami kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi minad dunya wal akhirah. Waman yassaro, barang siapa yang memberi kemudahan ala mu'sirin, bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya, maka Allah pun akan memberi dia kemudahan dalam urusan dunianya, wal akhirati, dan urusan akhiratnya. Jadi orang itu baiknya itu jangan suka mempersulit orang lain. Karena apa? Kalau kita mempersulit orang lain, ya tidaklah hidup kita itu juga dipersulit. Jadi kalau kita itu senang mempermudahkan urusan orang, ya insya Allah urusan kita oleh Allah juga dipermudah. Kata orang tua kita itu dulu bahwa setiap orang itu akan memetik hasil dari yang dia tanam. Kalau perbuatannya itu seperti orang nanam, dia menanam keburukan, banyak mempersulit orang, yang tidaklah hidupnya sulit. Jadi kita di kitab hikam disebutkan kalau kita itu menerima banyak kebaikan di dunia ini melalui orang lain, maka berhusnudzonlah, berbaik sangkalah bahwa itu salah satu tanda diterimanya amalmu. Kalau kita di dunia ini banyak menerima kebaikan melalui orang lain, berbaik sangkalah itu salah satu tanda bahwa amal baikmu itu diterima. Karena apa? Yaitu tadi, karena kita pasti akan memanen apa yang kita tanam. Kalau kita banyak menanam, yaitu banyak memberi kemudahan kepada orang lain, ya insya Allah hidup kita juga, urusan kita banyak dimudahkan. Maka banyak ulama memberikan nasihat, diantaranya begini: pentingnya kita itu di dunia ini itu untuk saling memaafkan. Betul bahwa orang yang terdolimi itu oleh Allah itu diberi hak untuk menuntut. Orang yang terdolimi diberi hak untuk menuntut. Tetapi ulama itu banyak yang menyarankan, sudahlah gak usah diperpanjang. Di akhirat nanti itu urusannya itu sangat banyak. Sudah, kalau kita banyak memaafkan maka urusan itu sudah beres. Jangan sampai teman-teman kita itu sudah pada masuk surga, kita itu masih ribut karena apa? Tuntutan kita ada yang belum selesai. Jadi kalau bisa itu besok di akhirat itu kita itu kepenak karena urusan itu sudah beres. Jadi orang yang punya urusan-urusan dengan kita beresi aja di dunia sudah. Pokoknya dolim sama kita ya sudah, kita maafkan, seperti itu. Urusan selebihnya terserah Gusti Allah. Yang penting urusan dengan kita sudah
beres, supaya di akhirat nanti urusan kita juga cepet. Bayangkan di akhirat nanti misalkan berjalan untuk berkumpul di padang mahsyar untuk terima rapot, lalu setelah terima rapot catatan amal masih melewati sirotol mustaqim, nanti masih mampir dulu di neraka baru ke sorga, syukur langsung ke sorga. Ini ada yang bertahun-tahun, ada yang beratus-ratus tahun. Ini waktunya itu beda-beda. Bayangkan kalau kita itu urusannya terlalu banyak, ya nggak nyampe-nyampe. Seperti kita punya tujuan, kok yang dihampiri terlalu banyak, ya nggak sampai. Jadi barang siapa yang yassaru ala muksirin, banyak memberi kemudahan. Misalkan ada orang hutang sama kita sekali, 2 kali, ternyata dia jujur bahwa pada jatuh tempo waktu yang dia janjikan sendiri, yang disepakati kok belum bisa mengembalikan, ya sekali 2 kali tidak apa-apalah, diberi kemudahan, ya sudahlah besok tidak apa-apa gitu, asal tidak keterusan nanti jadi karakter. Kalau kita itu terlalu gampang, ya akhirnya juga orang-orang itu kita jadi dimanfaatkan. Tapi ya juga jangan terlalu saklek. Jadi man yassaru mu'sin, siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka urusan dia di dunia juga pasti akan dimudahkan. Jadi kalau misalkan kita ada persoalan itu, coba digawe jalan mudahnya itu bagaimana. Yang penting cepat selesai, cepat rampung. Wal akhirati, dan Allah juga akan memberikan kemudahan untuknya nanti dalam urusan akhirat. Jadi mungkin pas diperiksa ini masih ada salahnya dikit, udahlah dimaafin aja, cuma dikit, lanjut seperti itu. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Waman satara, barang siapa yang menutupi aibnya musliman, seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan menutupi aibnya fid dunya wal akhirah, aib di dunia juga di akhirat. Ini ada catatan dari ulama begini. Kita itu harus saling menutupi aib saudara kita. Namun ada catatannya misalkan saudara kita tahu dia orang baik, dia bukan ahli maksiat. Bisa membedakan ahli dengan bukan ahli ya. Kayak orang mencuri, amatir dengan ahli kan beda. Kalau ahli itu kuncinya banyak ya, tahu sih. Jadi kalau kita memiliki saudara sesama muslim, kita tahu dia orang baik, namun suatu ketika karena khilaf barangkali atau karena kealpaan, kok dia melakukan sebuah aib, sebuah maksiat, dosa, maka kita wajib hukumnya itu untuk merahasiakan, tidak membuka-buka apalagi menyebarkan aibnya. Berbeda dengan kalau misalkan orang ini sudah tergolong ahli maksiat. Nah, kalau kita itu ketemu dengan seorang ahli maksiat, itu justru kebalikannya, justru jangan dirahasiakan. Karena apa? Diniati menolong, jangan sampai orang lain itu ikut menjadi korban dari perbuatan buruknya. Kita tahu si A itu profesinya misalkan adalah mencuri, mencopet, seperti itu ya. Justru kewajiban kita untuk memberitahu, hati-hati, dia itu profesinya, dia itu ahli mencuri, ahli nyopet. Jangan terus kita malah diem saja. Jadi yang dimaksud di sini yang satara musliman adalah apabila kita mendapati saudara sesama muslim, kita tahu dia orang baik, hanya suatu ketika karena khilaf atau kealpaan dia melakukan kesalahan. Jadi kita harus peduli ketika kita tahu ada ahli maksiat, dimungkinkan kemaksiatannya itu bisa menular, bisa merugikan orang lain, ya memang mau tidak mau ini harus bercerita. Saya itu pernah naik bisnya kok kadang-kadang
nyetirnya ugal-ugalan. Tak pikir ini supir kok ngawur ya. Tapi begitu saya tahu alasannya, ternyata supir ini punya maksud baik. Ternyata supir-supir yang jarak jauh itu kan dia apal. Ini penumpang asli, ini penumpang gadungan. Begitu ada penumpang gadungan, dia tahu dia itu adalah copet. Itu dia akan berusaha nyetirnya dibikin penumpang itu tidak nyaman, biar nggak ada yang tidur. Kalau nggak begitu, dia putar musik yang keras, intinya ben penumpang itu jangan sampai tidur. Dan saya memang sudah pernah membuktikan ketika saya pernah rutin tiap minggu dari Jogja ke Bandung, itu kan saya naik kereta, itu saya sampai hafal mana yang penumpang rutin, wong setiap minggu mesti barengi. Bahkan saya hafal ini mesti naik dari stasiun ini pasti naik dari stasiun ini, saya sampai hafal itu. Bahkan termasuk yang pencari dana bantuan yang saya bertahun-tahun kok orang rampung-rampung le bangun musola ya. Loh, yang disebut nama musolanya ya ajik, alamatnya ya ajik, orangnya juga itu. Kok orang rampung-rampung anu sepira gedene musolane. Itu karena apa? Karena tiap hari kita itu naik maka hafal. Maka para sopir-sopir dan kernet itu pun hafal mana penumpang asli, penumpang gadungan. Jadi mereka juga punya itikat baik ingin menolong. Kenapa nggak langsung diberitahu? Karena menjaga keselamatan. Mereka juga kadang-kadang ada temannya, jadi bahaya. Jadi itu yang dimaksud, barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu min auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi, Allah itu akan terus menolong hambanya, maka al abdu selagi hamba tersebut fi auni akhihi, dia juga masih mau menolong saudaranya. Jadi Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu juga senang menolong saudaranya. Jadi kalau kita itu senang menolong orang, maka hidup kita juga pasti akan banyak ditolong. Hanya saja biarkan saja Allah yang mengatur. Kalau kita menolong si A, belum tentu si A itu akan menolong kita. Allah akan mengatur, mungkin yang nolong kita si C, mungkin yang nolong kita si D. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berada di satu tempat nggak kenal orang, kok tiba-tiba kita ditolong orang, mestinya kan kita berpikir, ini orang nggak kenal kok bisa sebaik ini loh. Nah, orang yang beriman itu keyakinannya ini pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Jadi orang baik, orang seneng nolong, yang dilalah di mana-mana banyak yang nolong. Nah, orang yang seneng, orang yang suka dolim kepada orang lain, maka yang dilalah hidupnya juga banyak terdolimi oleh orang lain. Bapak Ibu, kira-kira copet sama maling itu dia pernah kecopetan enggak? Kira-kira loh. Ya enggak, masa copet kecopetan. Tapi yang jelas hidup mereka itu juga pasti banyak mengalami masalah. Karena orang berbuat dolim ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berpikir benar-benar bahwa kalau ada kerentek ingin berbuat buruk kepada orang, pikirkan terlebih dahulu bahwa kita juga pasti akan dibalas. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Wa man salaka, barang siapa yang melewati tariqan, melewati jalan, yaltamisu fi ilman, dia melewati jalan itu, berjalan tujuannya adalah untuk mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah pasti akan memudahkan jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan jenengan tiap hari ke masjid, terus ini ngaji,
Nah, mudah-mudahan nanti jalan ke sorga juga jadi mudah. Karena apa? Ini janji Allah melalui Rasulullah, siapa yang berjalan melewati jalan-jalan dalam rangka tujuannya mencari ilmu, berarti dia akan diberi kemudahan untuk menempuh jalan ke sorga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Barang siapa kaum, sekelompok orang itu ijtama'a berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Ini masjid adalah rumah Allah. Ketika ada sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, lalu yatluna kitaballah, lalu mereka membaca kitab Allah, mengaji Al-Quran, mengaji hadis. Wa yatadarrasunahum, kemudian mereka saling mempelajari. Ini saya bacakan hadis Nabi, kadang kita ngaji Al-Quran, berarti ini kita tadarus mengaji. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa husyiathum ar-rahmah, kemudian Allah juga memberikan kasih sayang kepada mereka. Jadi janji Allah itu kepada sekelompok orang yang seneng kumpul-kumpul, kumpulnya di rumah Allah, lalu di kumpul itu dibacakan ayat-ayat Allah, lalu dipelajari isinya, maka Allah memberikan ketenangan dan memberikan rasa kasih sayang. Kenapa Nabi itu dari kelompok sahabat yang tadinya sedikit itu makin besar makin kuat, itu bermula dari kumpul-kumpul, selesai sholat berjamaah lalu Nabi ngaji seperti itu. Nah, di perkumpulan itu Allah menurunkan ketenangan, kemudian rasa kasih sayang di antara sesama yang kumpul. Masuk akal kan? Kalau kita sering ketemunya dalam kebaikan, maka Allah lah kemudian yang menciptakan rasa kasih sayang di antara kita. Misalkan ada di antara kita tiba-tiba nggak jamaah, mesti kita tanya, loh itu kok sekarang nggak jamaah, di mana? Oh lagi sakit, yuk kita jenguk bersama-sama. Jadi Nabi ini membangun umat ini dimulai dari perkumpulan seperti ini. Selesai jamaah, lalu Nabi menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu menyusun strategi perang, Nabi itu menyusun panitia. Misalkan kalau kita panitia mau ada kegiatan perang atau apa, itu ya Nabi itu milihnya apa? Yang sering kali ikut jamaah di belakangnya. Kenapa? Karena sehari-hari itu sudah jelas kelihatan bareng-bareng sholat, bareng-bareng ibadah. Otomatis karena sering ketemu, komunikasi menjadi mudah. Apa-apa itu kalau sering ketemu kan komunikasi jadi mudah. Jadi ketika ada sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, mempelajari kitab Allah, maka Allah akan menurunkan ketenangan, Allah akan menurunkan kasih sayang. Wa haffat alaihumul malaikatu, kemudian malaikat itu akan turun mengelilingi, jadi ikut ngurubuti. Malaikat itu ikut nimbrung di majelis-majelis di mana orang berkumpul ngaji bareng-bareng. Jadi ini malaikat ini banyak ikut kumpul di sini. Ada yang nyateti dan sebagainya. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indahu, lah ini yang sangat membahagiakan kita. Wa dzakarahumullah, Allah itu membanggakan fi man indahu, Allah itu membanggakan dengan menyebut-nyebutnya di hadapan malaikat yang ada di sekeliling Allah. Ini bukti Allah itu punya rasa bahagia melihat hambanya itu kumpul-kumpul di masjid lalu ngaji bareng. Jadi dibanggakan oleh Allah. Jadi kalau kayak kita itu dicerita-ceritakan. Kalau kita orang tua, kita punya anak yang membanggakan, kan kita cerita-cerita. Kamu tahu nggak anak saya yang itu yang baru lulus kemarin, alhamdulillah IP-nya 4, sekian, tapi nggak ada IP 4, IP tertinggi itu 4, kumlot.
Jadi kalau kita itu punya anak yang prestasinya bagus kan kita seneng kan ya, membanggakan kan ya. Boleh saja kita begitu membanggakan sebagai wujud rasa syukur. Boleh ya. Jadi Anda memang harus membanggakan, tapi bukan membanggakan wujud rasa sombong, wujud rasa syukur. Kita membanggakan, alhamdulillah di masjid kami Baitul Jannah yang jamaah itu ya setelah Ramadan itu mengalami kemajuan barisannya. Jadi kita banggakan, alhamdulillah para santri, anak-anak rajin mengaji, kita banggakan. Allah pun itu membanggakan begitu. Jadi tiap saat ini kan ada malaikat-malaikat yang selalu bertasbih di sekeliling Allah. Jadi Allah tiap saat itu membanggakan, hei malaikatku, kau lihat tuh di bumi sana, di masjidku itu ada sekelompok hamba-hambaku yang saat ini sedang duduk mengaji bersama-sama. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang dibanggakan oleh Allah. Kemudian terakhir kata Rasul, waman bato'a fi amalihi lam yusri bihi nasabu. Barang siapa bato'a fi amalihi, yang amalnya itu tidak sempurna, yang amalnya masih banyak kekurangan, lam yusri bihi nasabuhu, maka kesalahan dalam beramalnya itu tidak bisa ditutupi nasabuhu oleh nasabnya. Artinya bahwa tidak keturunan kita, leluhur kita, nasab kita sekalipun tidak bisa diandalkan untuk menjamin amal-amal kita. Jadi yang bisa menjamin itu ya kita sendiri. Kita harus rajin beramal, kemudian juga banyak belajar untuk terus memperbaiki amal-amal soleh kita. Bahkan dikisahkan bahwa ada cicitnya Nabi, yaitu Zainul Abidin. Ini padahal seorang ulama besar, seorang waliullah, itu seringkali itu menangis khawatir kalau amal-amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian dia pernah didatangi oleh ulama lain, misalkan oleh ulama bernama Tawus. Wahai cicit Rasul, engkau ini kan punya keistimewaan, engkau ini keturunan Rasul, banyak dapat keistimewaan, kenapa engkau menangis-nangis seperti itu, khawatir seperti itu? Jawabannya sederhana, karena aku tahu bahwa Rasul pernah menyampaikan bahwa nasab itu pun tidak menentukan amal perbuatan seorang itu diterima atau tidak. Artinya kita memang harus berikhtiar, berusaha sendiri. Tidak bisa kita mengandalkan leluhur-leluhur kita, bahkan seorang keturunan Rasul sekalipun. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini diberi kekuatan untuk bisa istiqomah, tidak hanya istiqomah beribadah tapi juga istiqomah mencari ilmu, sehingga ibadah dengan ilmu itu bisa satu paket. Karena kita ini juga dituntut setiap saat itu untuk selalu memperbaiki amal ibadah kita. Jangan pernah berpikir bahwa amal ibadah kita itu sudah paling benar, sudah bagus dan sebagainya. Karena yang namanya ilmu Allah itu tidak ada habisnya. Sholat kita mungkin berpikir sholat kita itu sudah benar, tetapi bukan berarti sudah mentok begitu ya. Kalau kita masih mau belajar itu masih bisa diperbaiki lagi. Bacaan Al-Quran kita mungkin sudah baik, tapi kalau kita masih mau belajar ternyata masih bisa diperbaiki lagi. Jadi tidak ada satu amal, tidak ada satu ilmu yang istilahnya itu mentok, sudah tidak bisa ditingkatkan lagi, itu tidak ada. Sholat duhur memang sudah mentok hanya 4 rakaat, tapi masih bisa diperbaiki bagaimana cara tumakninahnya, masih bisa diperbaiki lagi bagaimana cara sujudnya. Jangan-jangan 7 anggota badan kita belum menempel semuanya. Jangan-jangan ketika sujud mungkin ada yang menghalangi batuk ini, jidat ini menempel ke tempat sujud. Jadi masih banyak yang bisa ditingkatkan.
Mungkin ketika kita sholat itu sering melamun karena kita tidak paham maknanya. Berarti kita perlu melihat apa maknanya. Sudah paham maknanya, mungkin perlu meresapi maksudnya dan lain sebagainya. Artinya amal kita, ilmu itu tidak ada yang mentok, sudah pol, nggak bisa ditingkatkan lagi. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, bisa mengamalkan hadis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi